Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya berada di Kota Magetan ya, tepatnya di sebuah lokasi eksplor rumah sakit yang terbengkalai. Sedikit catatan yang saya dapatkan, teman-teman, rumah sakit ini dibangun pada tahun 2006 ya. Dan hingga kini rumah sakit ini tidak pernah dipakai lagi. Kemudian saya memang tidak mendapatkan informasi yang cukup juga kenapa alasan rumah sakit ini sampai tidak dipakai begitu ya. Namun saya cukup penasaran teman-teman untuk melihat ya situasi terkini ataupun kondisi terkini rumah sakit yang terbengkalai ini seperti apa setelah sekitar 15 tahun yang lalu ya. Tidak pernah beroperasional. Dan tentunya seperti biasa untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya, langsung saja kita eksekusi eksplor dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya sudah berada di Kota Magetan ya. Tepatnya di sebuah lokasi eksplor rumah sakit yang terbengkalai. Dari informasi yang saya dapatkan, teman-teman, rumah sakit ini dibangun pada tahun 2006 ya. Dan semenjak dibangun tersebut hingga kini rumah sakit ini memang belum sempat dioperasionalkan. Jadi ini adalah sebuah lokasi eksplor gedung ataupun bangunan yang belum pernah beroperasional, teman-teman, masih tercatat baru gitu ya. Dibangun pada tahun 2006. Baiklah, kita melihat ya sekeliling lokasi ini. Jadi sisi samping bangunan ini yang seperti ini, teman-teman, bisa dilihat ya. Ini sebuah bangunan rumah sakit yang menurut aku sangat mantap sebenarnya. Baiklah sahabat, dan sebelum kita melakukan eksplorasi lebih jauh, kita coba tanya Google dulu ya, jam berapa kita eksplor hari ini. Oke Google, jam berapakah sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 0.20. Pukul 0 lebih sekian menit, teman-teman. Baiklah, dan kita akan coba ya telusur pelan saja dari keberadaan lokasi kita malam hari ini. Ini adalah pintu depannya, teman-teman, yang bisa kita lihat ya. Bangunan ini masih kokoh banget karena terhitung bangunan baru ya. Belum ada struktur dari bangunan ini yang rusak seperti itu. Kemudian di sini ada semacam gabus ya. Baiklah, kita masuk saja, teman-teman. Baiklah sahabat, dan sebelum kita eksplorasi lebih jauh, kita coba salam dulu untuk semua yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan rumah sakit yang belum sempat dipakai, belum sempat dioperasionalkan, dan ini tergolong bangunan yang masih kinyis-kinyis begitu ya, yang masih baru, teman-teman. Baiklah, kita coba ya dari sini
Di sini terdapat, nggak tahu ya ini fungsinya apaan, gelang-gelang bulat yang seperti ini yang terbuat dari kayu. Ada kursi juga di situ. Ada beberapa teman-teman ya. Kemudian di bagian sini terdapat satu buah kasur dan satu bantal ya. Kemudian ditambah dengan beberapa barang yang seperti ini, teman-teman. Nggak tahu apakah tempat ini memang pernah dipakai orang untuk beristirahat atau semacamnya ya. Tapi di sini memang terdapat beberapa barang-barang ya. Contohnya yang seperti ini. Aku nggak tahu ini apaan gitu. Baiklah sahabat, dan kita coba telusur pelan ya. Ruangan demi ruangan dari bangunan rumah sakit ini. Apakah saya di sini merasakan sesuatu yang berbeda, teman-teman? Ya, saya di areal ini badan saya sudah mulai geriang-geriang ya. Meskipun ini tergolong sebuah rumah sakit yang belum sempat dioperasionalkan, namun terbengkalai sejak tahun 2006. Sekarang sudah tahun 2021 ya. 15 tahunan teman-teman lokasi ini menjadi yang seperti ini. Ini sangat disayangkan banget karena bangunannya masih kokoh gitu ya. Bangunan masih kokoh yang seperti ini, dan ini sudah berapa duit gitu yang tertimbun di lokasi ini untuk membangun yang seperti ini. Baiklah sahabat, mungkin kita akan naik dulu ya ke lantai atas dari bangunan ini. Baru kita akan telusur ke bagian belakang ya dari bangunan rumah sakit ini. Memang kalau saya perhatikan handrailnya pun juga sepertinya masih belum tersentuh tangan orang-orang gitu teman-teman, nggak ada bekas-bekas yang berarti ya. Jadi ini murni sebuah bangunan baru yang jarang sekali terjamah gitu loh. Baik, kita coba naik ke atas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Dan masuk di lantai yang kedua ini saya mulai mengkorok. Di sini kamar rawatnya teman-teman. Kemudian pintu kamar mandi ini ciamik ya, karena dibuat di sudut bangunannya. Keren ini. Atasnya pun keren ya. Baiklah, kita lanjut explore. Di samping
Sini juga demikian, teman-teman. Kita coba buka ya. Seperti itu saja. Apakah badan saya merasakan interaksi yang berbeda di tempat ini? Betul. Meskipun rumah sakit ini belum sempat beroperasional, namun keberadaan rumah sakit ini mampu dan bisa membuat saya sedikit jegrak. Baiklah sahabat, kita masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saja teman-teman, karakter kamar rawatnya ya seperti ini, desainnya lumayan bagus ya, desain rumah sakit ini kalau aku perhatikan. Ternyata semakin ke belakang sini, jujur teman-teman, aku semakin geruyeng nih, betul. Kamar rawat yang ini sepertinya lebih kecil ya dimensinya daripada yang sudah kita masuki tadi. Kemudian di sini terhubung ke bangunan yang belum jadi ya, atasnya teman-teman. Jadi di langit-langit atap bangunan ini ya, di beberapa bagiannya sudah mulai jebolnya seperti itu, dan itu hal yang wajar saja sebenarnya. Plafon gypsum ya, memang dalam beberapa tahun akan jebol juga jika selalu terkena tetesan air hujan, akan merembes gitu ya. Baiklah teman-teman, kita masuk ya di ruangan yang terakhir di pojokan sendiri ini, yang sepertinya di sini memang masih dalam tahap penghalusan namun belum selesai. Kemudian ini bagian paling belakang sendiri ya dari bangunan ini teman-teman. Kemudian di areal belakang itu udah ditanami dengan pohon-pohon jati ya, hamparan lahan kosong saja sebenarnya di belakang situ. Baiklah, kita menuju ke bagian yang lain dari bangunan ini. Memang di lantai 2 ini, khususnya di bagian tengah ya, itu membuat saya sedikit jegrak. Seperti ada benda yang dijatuhkan ya, tapi kecil saja, kerikil mungkin ya. Di bagian sini teman-teman, saya akan baca sholawat ya di bagian sini.
Namun kita akan coba putar-putar dulu untuk melihat kondisi di sekitar lantai 2 ini. Memang saya tidak mendapatkan sebuah informasi yang akurat ya tentang keberadaan lokasi ini, teman-teman. Kenapa semenjak dibangun itu belum pernah dipakai, belum pernah dioperasionalkan? Apakah terkendala semacam dana pembangunan atau bahkan mungkin ada sedikit permasalahan perizinan ataupun yang lainnya, saya nggak ngerti. Namun sayang sekali jika bangunan rumah sakit ini harus tidak digunakan. Melihat bangunan yang kokoh seperti ini tuh eman-eman pol gitu loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya, masuk bagian ini aku merinding, teman, betul ya. Bisa dibuka. Sepertinya memang sama saja teman-teman antara ruangan yang satu dengan yang lain ya. Jadi modelnya ya sama seperti ini. Kamar mandinya, pintunya diletakkan di sudut bangunannya. Dan itu sih aku pikir keren gitu ya. Karena nggak biasanya loh. Gak kena ya. Gak bisa, teman. Gak bisa lah. Sepertinya di dalam situ juga sama saja, teman-teman. Lihatlah ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini bagian depan ya, keren sih ini lokasi ini ya. Atasnya seperti itu juga, waduh mantap ini. Ada lampunya juga yang keren seperti itu. Baiklah sahabat, dan saya akan baca sholawat ya di tempat ini. Sebentar teman-teman, saya pengen meredupkan lampu ya untuk beberapa menit sebelum saya baca sholawat.
Baiklah sahabat, saya tidak mendapatkan interaksi apapun ya di tempat ini. Namun saya akan coba baca sholawat di areal ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hati lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hati ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Mungkin teman-teman ada yang mendengar suara ya ketika saya baca sholawat. Suara tersebut apa? Seperti besi yang dipukul pelan gitu ya, ceding-ceding begitu. Mungkin entah terekam di video atau tidak, namun memang suara tersebut saya dengar. Baiklah teman-teman, kita coba ya untuk mengecek, melihat ke bagian yang lain. Saya mendengar suara dari sini. Betul ya, benar-benar suara yang pelan saja, ceduk-ceduk begitu. Kalau suara kelelawar sepertinya enggak. Saya hafal ya suara kelelawar. Baiklah sahabat, dan di sini ruangan lagi ya, seperti itu sama saja. Dan saya sebenarnya pengen lebih lama ya di areal ini, namun durasi waktu ternyata sudah 22 menit teman-teman. Mungkin kita akan turun saja ya dari areal ini. Baiklah, kita turun. Dan saya mendengar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat, 14 tahun bangunan ini terbengkalai teman-teman. 14-15 tahun ya. Jangan dikira tempat-tempat yang seperti ini adalah tempat-tempat yang biasa saja. Dan bisa dibuka di sini, teman-teman. Aku wedi kalau ada ulurnya lagi, rek. Boleh aku trauma ya. Aku seperti trauma ya kalau di tempat seperti ini. Kalau tiba-tiba ada ular gede ini gitu loh. Waduh. Baiklah teman-teman, dan di sini tuh ada banyak kursi-kursi ya, yang sebenarnya ini
barangnya masih bagus, masih jos gitu ya. Meja juga di situ, kursi juga, kemudian ini meja-meja bundar ya, yang keren gitu, teman-teman. Ada banyak properti ya di sini, dan ini ada semacam mic lah, halo-halo ya. Kemudian di situ kaca yang cukup tinggi juga masih bagus, dan propertinya masih banyak ya yang tersimpan di sini. Saya mulai takut teman-teman untuk bongkar-bongkar ya, khawatir kalau ada ularnya jadinya, karena di sini ada ular ya Rek. Aku khawatir ularnya beranak pinak gitu. Baiklah, dan ini terkunci ya. Saya mulai sangat waspada ini, teman-teman, ular gitu loh. Kamar mandinya bagus. Ini ya, ada showernya juga, ada kloset duduknya juga keren. Kemudian di sini ada beberapa barang ya. Ya seperti ini, teman-teman. Ada cobek, kemudian ada parutan kelapa dan teko-teko juga. Durasi video ini jadi panjang ya karena ular tadi. Terkunci. Terkunci juga, teman-teman. Baiklah sahabat, dan di bagian belakang sini memang kondisinya seperti ini ya. Betul, lokasi ini meskipun rumah sakit yang belum beroperasional, namun mampu dan bisa membuat saya itu geriang-geriang gitu loh. Kemudian di beberapa bagian juga membuat saya itu jegrak seperti itu. Di jam-jam yang seperti ini ya, di tengah malam ini, teman-teman. Aduh, dan aku mulai trauma ya karena di sini ada ular. Aku khawatirku di dalam sini ada ono gendaane ulo gitu loh. Ono selingkuhane ulo di sini kan, aku juga takut. Kalau tiba-tiba dia nongol kepalanya kan gitu. Baiklah, di sini tempat cuci-cuci, teman-teman. Dan di situ juga ya, sepertinya peralatan dapur saja. Kemudian beberapa meja-meja yang menurut aku ini masih bagus banget, gitu. Kemudian di sini ada apaan ya? Ini semacam proposal saja, teman-teman. Saya baca ya. Kepada yang terhormat pimpinan PSM Takran, hal proposal pengajuan sewa standbut lampiran 2 lembar. Maksud dan tujuan bersama ini kami mengajukan proposal kepada pimpinan PSM Takran untuk sewa standbut teh lili di PSM Takran dengan ukuran ini sewa stand, teman-teman, untuk jualan gitu ya. Di sini proposalnya dari para pedagang ini tentunya. Stand teh lili. Kemudian di sini ada apa lagi? Laporan perkembangan anak. Masih kosong ya. Baiklah sahabat, dan kita keluar ya dari areal lokasi explore ini. Kalau saya perhatikan bangunan ini sih masih bagus gitu. Namun saya dikejutkan dengan adanya ular piton yang cukup gede ya di situ. Aku takut ya Rek. Aku khawatirku di sini masih ada ular-ular yang lain gitu loh, yang masuk ke bangunan ini. Jadi aku nggak berani obrak-abrik barang ya, yang biasanya barang-barang di rumah terbengkalai itu selalu saya obok-obok gitu. Namun di sini aku nggak berani ya, khawatirku ada ularnya, atau mungkin di atas ya ularnya. Ada lagi. Ya mudah-mudahan nggak ada lah. Saya tuh hal yang paling saya takutkan ular, teman-teman, betul ya. Aku itu kalau sudah ular, geli gitu loh ya, takut gitu loh. Makanya saya salut ya untuk
teman-teman untuk pecinta hewan peliharaan ular gitu loh. Waduh, aku sampai merinding sih, merinding aku teman-teman. Betul, saking takutnya yuk. Saking takutnya ular tadi loh saya. Masuk ke lubang itu Aku khawatir ada temennya di sini. Bahaya ini untuk orang-orang yang masuk lokasi ini ya. Jadi ular itu sewaktu-waktu bisa keluar lagi soalnya. Baiklah sahabat, dan kita keluar ya dari area lokasi ini. Saya kok mendengar suara dari arah depan ya? Enggak lah. Baiklah teman-teman. Patung yang ngeget wong kok. Kemudian kita coba teman-teman melihat ya bagian areal luarnya itu seperti apa. Jadi yang seperti itu teman-teman, bagian tempat parkir ya mungkin di situ. Aduh, aku mau ke sana juga takut ular ya, gara-gara ular tadi. Kemudian dari samping bangunan ini seperti ini teman-teman. Kemudian di situ ada tempat berjualan kebab ya. Jujur ya, saya trauma takut ular. Oleh karena itu saya kok nggak berani gitu secara los gitu untuk melihat bagian-bagian bangunan ini. Saya khawatir kok ada ular lagi soalnya. Saya kalau sudah melihat ular itu udah takut banget ya. Baiklah teman-teman, di sini ada bekas komputer ya sepertinya. Kena ulon ini kok gak iya wedi rek. Aku explore nggak waspada demit, namun justru waspada ular gitu loh. Ini sepertinya masih bagus ya. Masih bagus teman-teman. Tempat air minum juga ya, dan di sana tadi yang sudah kita explore. Semak-semak seperti ini memang rentan dikunjungi ular ya. Aku jadi takut ya explore tempat ini. Bukan takut karena hantu, tapi takut karena ular. Namun saya masih penasaran sebenarnya untuk coba masuk ke areal yang sana itu teman-teman, tapi aku diulo aja. Serius. Sepertinya di areal belakang tersebut memang menyedot perhatian ya. Tapi ya wis lah, kita akhiri saja tonton explore kita ya di tempat ini. Aku nggak berani sebenarnya, aku pengen ya ke sana itu loh, coba terabas ke sana itu aku pengen, tapi aku nggak berani. Nggak beraninya apa, ular gitu.
Baiklah sahabat, demikian tadi ya eksplorasi kita di sebuah bangunan rumah sakit yang terbengkalai di Kota Magetan. Meskipun bangunan ini belum sempat dipakai, belum sempat ya dioperasionalkan, namun bangunan rumah sakit ini bisa memberikan sesuatu hal yang bisa membuat saya greyeng-greyeng begitu ya. Dan memang sayang banget ya, bangunan yang sekeren ini harus terbengkalai. Baiklah sahabat, saya mohon pamit undur diri dulu. Maafkan kalau ada salah-salah kata ya. Dan tentunya tidak menunggu waktu yang lebih lama lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.